Saatnya iftar. Inspirasi V-Radio di waktu Ramadan bersama Ustazah Jahidah Farhati dari Dompet Duafa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, termasuk nikmat puasa di hari ke-26 ini. Tak lupa salat dan salam kita curahkan kepada baginda besar kita, suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita termasuk ke dalam pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Halo V-Listener, kembali lagi bersama saya Teh Farhah dari tim Dompet Duafa, yang alhamdulillah di hari ke-26 ini masih menemani teman-teman di sesi kultum kali ini. Insya Allah di hari ke-26 kali ini saya akan menyampaikan kultum dengan tema menghindari sifat berlebihan, terutama ketika berbelanja menuju hari lebaran. Apalagi nih di momen tanggal 26 nih, 4 hari lagi menuju lebaran, 5 hari lagi menuju lebaran, udah rame nih mungkin war-war tentang baju lebaran. Atau mungkin para ibu semua, para istri semua udah mikir mau masak apa nih nanti di lebaran. Tapi kadang tadi ya, rasa excited tadi membuat kita terkadang memiliki sifat berlebihan, ya, sifat mubazir. Tidak sadar kita malah lebih sibuk ya untuk ngewar baju, mikir mau masak apa. Padahal sejatinya ternyata di fase-fase ini teman-teman, war sejati untuk mendapatkan pahala belum selesai. Potensi untuk mendapatkan pahala Lailatul Qadar itu belum selesai. Nih, di awal ini makanya nih Teteh ngingetin teman-teman semua, para pendengar semua, untuk jangan sampai nih, boleh banget kita excited untuk nyiapin lebaran, buat milih baju, buat mikir mau masak apa, tapi jangan sampai lupa kalau ternyata 10 hari terakhir di Ramadan ini belum benar-benar selesai. Nah, ternyata teman-teman, kadang nih, apalagi kita udah ngelihat di mall udah banyak promo nih menuju lebaran, kadang promo baju, promo masakan-masakan, bahan masakan gitu ya, membuat kita itu jadi FOMO gitu untuk membeli semua itu. Tapi kita tuh nggak sempat mikir apakah ini benar-benar sesuai kebutuhan kita ataupun hanya sekedar keinginan semata. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 31, Allah berfirman, "Makanlah dan minumlah, namun janganlah berlebihan karena sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang berlebihan." Jadi Allah tuh tidak melarang teman-teman kita makan enak silahkan, minum enak silahkan, ingin pakai baju bagus silahkan, tapi ada batasannya, yaitu wala tusrifu, jangan berlebihan. Nah, karena sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang berlebihan. Jadi itu hukumnya sejatinya boleh, kita masak enak, makan enak, pakai baju bagus itu boleh, namun ada batasannya, yaitu tidak berlebihan atau israf. Nah, apa sih bentuk israf yang sering terjadi di lebaran? Nah, yang pertama adalah terkadang kita itu membeli baju lebaran padahal mungkin sudah banyak stok baju lebaran sebelumnya yang mungkin sudah tidak pernah kita pakai lagi. Contoh nih, hari lebaran pertama kita punya bajunya ketika sholat Idul Fitri. Setelah itu H+1 Idul Fitri kita punya baju lagi, H+2. Jadi kita sudah mengoleksi baju untuk lebaran sampai 5 baju. Padahal ketika kita cek di lemari, baju kita itu sampai bertumpuk-tumpuk. Belum pernah kita decluttering atau minimal kita pilah-pilah gitu ya untuk dibagikan ke sesama. Sehingga yang terjadi adalah apa? Penumpukan baju, mubazir baju. Padahal teman-teman tahu gak sih, ternyata setiap yang kita miliki itu ada hisabnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau misalnya mau beli baju lebaran, silahkan saja, tapi coba cek di lemarinya masih penuh atau tidak. Kalau terlalu penuh, ayo coba teman-teman mulai lepaskan, kurangi, bagikan kepada orang lain untuk menghindari sifat kecintaan dunia yang berlebihan. Kemudian yang kedua, sifat israf yang sering terjadi adalah membuat kue berlebihan sampai terbuang. Bahkan kadang teman-teman, saking buat kue itu sampai lupa ibadah. Ya, malam 27 lewat sibuk bikin kue, malam 29 lewat sibuk bikin kue. Padahal ternyata kuenya itu kadang tidak termakan, bahkan ada fenomena di mana kue lebaran malah terkena jamur gitu, saking tadi ya berlebihan dan tidak dimakan. Kemudian yang ketiga, israf di lebaran yang perlu kita hindari adalah menghabiskan tabungan demi gengsi. Mungkin ada tren lebaran yang ternyata kurang sesuai gitu ya dengan pemasukan kita. Akhirnya kita rela menghabiskan tabungan untuk menyesuaikan tren tersebut.
membeli barang tersebut demi apa? Mungkin demi lebaran ini kita diakui gengsinya, diakui penampilannya oleh orang lain. Nah, ini tidak boleh. Kemudian yang keempat adalah sampai rela meminjam hutang untuk membeli baju lebaran atau untuk diakui prestasinya, ya, diakui prestis penampilannya dan sebagainya. Nah, ini bahaya. Padahal ternyata bisa jadi gitu ya teman-teman, kita belum bayar zakat fitrah, bahkan sedekah di Ramadan saja belum, tapi kita rela berhutang untuk apa? Demi dapat prestasi, ya, demi dapat gengsi di lebaran nanti. Padahal teman-teman tahu nggak sih, di lebaran itu bukan soal yang paling cakep mukanya, tampangnya, dandanannya, fashionnya, bukan. Tapi lebaran itu soal bagaimana kita saling memaafkan, ya, saling kembali suci, itu yang paling penting. Seperti itu, ya. Bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di sini dalam hadis dikatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat harta kalian, rupa kalian, tapi melihat hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim. Ini jadi sebuah reminder penting kita gitu ya. Jangan sampai kita salah fokus. Lebaran mulai jadi ajang memamerkan kekayaan, memamerkan pangkat dan sebagainya. Padahal tadi lebaran adalah sarana kita untuk saling memaafkan. Nah, gimana sih cara untuk kita menghindari tadi sikap berlebihan? Yang pertama adalah bedakan kebutuhan dan keinginan. Silahkan teman-teman buat skala prioritas. Mana yang benar-benar butuh di lebaran, mana yang cuma keinginan semata. Kemudian yang kedua, buat anggaran. Nah, teman-teman ini bisa buat anggaran. Misalnya punya budgeting untuk baju lebaran berapa. Jangan sampai semua tabungan dihabiskan untuk membeli baju lebaran. Kemudian yang ketiga, ini yang paling penting, dahulukan zakat fitrah dan sedekah. Baju lebaran itu belakangan teman-teman. Tunaikan dulu. Kalau ada zakat mal, tunaikan. Zakat harta, zakat penghasilan, zakat fitrah, itu semua tunaikan dulu. Baru setelah itu teman-teman bisa berbelanja untuk lebaran. Kemudian teman-teman, yang terakhir adalah temukanlah makna lebaran yang sesungguhnya. Ya, lebaran itu kembali suci, saling memaafkan, saling menguatkan silaturahim. Bukan soal siapa yang bajunya paling mentereng, siapa bajunya yang paling bagus, atau siapa yang paling prima penampilannya. Nah, 4 hal tadi semoga bisa menjadi kiat kita untuk menjaga berlebih-lebihan dari membeli sesuatu menjelang lebaran nanti. Semoga Allah sampaikan kita hingga 3 hari ke-30 di bulan Ramadan, hingga akhirnya kita bertemu di hari Idul Fitri yang suci dengan keadaan yang bijak, keadaan yang qanaah, keadaan yang sederhana dan tidak berlebih-lebihan. Semoga Allah mudahkan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian Iftar, inspirasi V-Radio di waktu Ramadan hari ini bersama Ustazah Jahidah Farhati dari Dompet Duafa. Terus dengarkan Iftar di waktu menjelang azan maghrib selama bulan Ramadan.